Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Setiawan, NPM 1921020557. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kebijakan publik untuk memenuhi mata kuliah kebijakan publik. Baik. Kebijakan publik adalah suatu hal yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Latar belakang munculnya suatu kebijakan publik dan pemikiran suatu kebijakan publik sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru ada, baik pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Sebagai suatu disiplin ilmu yang dapat ditinjau dalam literatur dunia kampus. Mengapa kebijakan publik dibutuhkan? Karena suatu masalah yang dihadapi baik pemerintah maupun hal itu sendiri. Ciri-ciri kebijakan: terdapat beberapa ciri penting kebijakan. Satu, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dua, kebijakan dibuat melalui tahap-tahap yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercangkup. Tiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. Kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah. Pengertian dasar kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Pengertian kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi, kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditunjukkan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan akademis, seperti dalam kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun istilah ini mungkin juga untuk menunjuk suatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Istilah kebijakan digunakan dalam praktik sehari-hari, namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan, program, keputusan, standar, proposal. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatan sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai suatu yang terjadi terhadap seseorang, namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang telah disebutkan terdahulu, pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian James Anderson mengatakan secara umum, istilah kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah, atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai
Untuk keperluan pembicaraan bisa, namun jadi kurang memadai untuk pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis, menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Pada dasarnya, terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Khususnya dalam literatur ilmu politik, masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kebanyakan definisi dipengaruhi oleh masalah tertentu yang ingin ditelaah oleh seseorang analisis kebijakan. Sementara di sisi lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Misalnya, apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan. Dalam rangka teori ini, penulis akan menyebut beberapa batasan sebagai keperluan membentuk kerangka, model penelitian, dan menjelaskan kegiatan dari masing-masing konsep atau definisi yang akan dipakai. Selanjutnya, suatu batasan operasional akan dicantumkan penulis dengan cara menunjukkan ciri-ciri utama dari setiap konsep atau definisi yang akan dipakai. Hal ini dilakukan penulis agar dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dan lebih mudah dalam mengkomunikasikan konsep-konsep tersebut. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Easton. Easton mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencangkup banyak hal. Batas lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu. Walaupun batasan yang diberikan ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindak-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan publik. Seorang pakar ilmu politik lain, Carverit, mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Pendapat ini sebenarnya bersifat ambigu, namun definisi ini berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan, dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan suatu. Sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Kolchev. Mengatakan siapa yang berpartisipasi dan apa perannya dalam proses tersebut untuk sebagian besar akan
tergantung pada struktur politik. Pengambilan keputusan itu sendiri di definisi ini menyangkut dimensi yang luas, karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun individu. Selain itu, gagasan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang mempunyai maksud, layak mendapatkan perhatian dan sekaligus harus dilihat sebagai bagian definisi kebijakan publik yang penting. Sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan pemerintah yang dikemukakan dalam definisi ini mungkin tidak selalu mudah dipahami. Kemudian Charles Lindblom dalam menuturkan bahwa perbuatan kebijakan publik pada hakikatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis, di mana tidak mengenal saat dimulai dan akhirnya, dan batas-batasan dari proses itu sesungguhnya yang tidak pasti. Serangkaian kekuatan yang agak kompleks itulah yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan publik, yang kemudian membuahkan hasil yang disebut kebijakan. Sejalan dengan pendapat di atas bahwa kebijakan merupakan suatu fenomena kompleks yang berdiri dari sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah individu dan organisasi pemerintah. Sedangkan Raymond Bauer dalam tulisannya yang berjudul The Study of Politics merumuskan perbuatan kebijakan publik sebagai proses transformasi atau pengubahan input politik menjadi output politik. Pandangan yang dikemukakan oleh Bauer ini dipengaruhi oleh teori analisis publik, sebagaimana yang dianjurkan oleh David Ashton. Sementara itu, Amir Santoso dengan mengkomparisi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik, menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat para ahli yang memandang kebijakan publik identik dengan tindakan yang dilakukan pemerintah. Para ahli yang berpendapat demikian cenderung beranggapan bahwa semua tindakan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua adalah pendapat para ahli yang memusatkan perhatiannya pada implementasi kebijakan. Kubu yang kedua ini masih dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu mereka yang melihat kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu, dan mereka yang beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat-akibat atau dampak yang dapat diramalkan atau antisipasi sebelumnya. Para ahli yang termasuk dalam kubu pertama diwakil oleh R.S. Parker. Menurut kubu ini, kebijakan publik secara ringkas terbagi dalam 3 tahapan proses, yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.
Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian perintah dari pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Kubu kedua diwakili oleh Pressman mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengundang kondisi-kondisi awal serta akibat yang dapat diramalkan. Kubu kedua ini lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan. Tentu saja masih banyak kategori dan definisi yang dapat dikemukakan menyangkut kebijakan publik. Masing-masing definisi tersebut memuaskan menjelaskan suatu aspek, namun besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan aspek yang lain. Oleh karena itu, preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain. Seperti kebijakan yang dikeluarkan pihak swasta, kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah, seperti kelompok-kelompok penekan maupun kelompok-kelompok kepentingan. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah, dalam konteks tulisan ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan. Suatu kebijakan publik mempunyai hubungan erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Menurut M. Irfan Islami, bahwa dalam konsep demokrasi modern, kebijakan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para penjabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan-kebijakan negara. Hal ini berarti penjabat publik yang berwenang menyusun dan merumuskan kebijakan yang mencangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat, serta mendasarkan pada kepentingan umum. Agar kebijakan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Lebih lanjut, M. Irfan Islami menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu A. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah. B. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. C. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan suatu ataupun tidak melakukan suatu, itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu. D. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Ketertiban aktor-aktor dalam perumusan kebijakan. Kemudian menjalani ciri khusus dari kebijakan publik. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan itu diformulasikan oleh apa yang dikatakan David Eston sebagai penguasa dalam sistem politik, yaitu para sepupu tertinggi suku anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasehat,
raja, dan semacamnya. Mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik. Diakui oleh sebagian terbesar anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam waktu yang panjang oleh sebagian terbesar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan pratika-pratika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, suatu hal yang harus diingat dalam definisikan kebijakan yang harus menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Oleh karena itu, definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencangkup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Berdasarkan pertimbangan semacam ini, maka definisi kebijakan publik yang ditawarkan oleh James Addison dalam hemat penulis lebih tepat dibandingkan dengan definisi-definisi kebijakan publik yang lain. Menurut Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Menurut Budi Winarno, konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan, yang merupakan pilihan di mana berbagai alternatif yang ada. Oleh karena itu, menurut Samodra Wibawa, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam beberapa hal merupakan penskala prioritas tuntutan yang perlu dikelola atau dipenuhi. Karena tuntutan tersebut dimajukan atau didesakkan oleh berbagai macam aktor yang tidak semuanya dapat dipenuhi oleh sistem politik. Maka secara demikian, proses politik dapat dilihat sebagai proses persaingan dan tawar-menawar antara semua aktor yang terlibat. Dari keseluruhan konsep definisi yang telah disebutkan dapat ditarik kesimpulan ada 4 elemen utama dalam kebijakan publik, yaitu input. Input adalah hal yang mempengaruhi kebijakan publik, seperti manusia, pengetahuan dan teknologi, informasi, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. B. Tujuan merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan. C. Perangkat, alat-alat digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan. D. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan, baik yang diinginkan maupun yang tidak. Keempat elemen utama inilah yang menjadi dasar
yang menentukan bentuk-bentuk kebijakan publik yang diterapkan. Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari 3 tingkatan. A. Kebijakan umum. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat yang lingkupnya berupa penggarisan mengenai masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk undang-undang yang kuasa pembuatannya terletak di tangan Presiden dengan persetujuan DPR, atau peraturan pemerintah pengganti UU dalam Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan UU yang wewenang penerbitannya berada di tangan Presiden. Keputusan Presiden atau instruksi Presiden yang berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang wewenang. Pengeluarannya berada di tangan Presiden. Maklumat Presiden. Dalam keadaan tertentu, Presiden dapat mengeluarkan maklumat Presiden. B. Kebijakan manajerial. Kebijakan manajerial merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama. Pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi administrasi publik dan prosedur dalam bidang utama. Wewenang kebijakan manajerial berada di tangan materi. Kebijakan manajerial berada di tangan materi berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk peraturan menteri, keputusan menteri atau struktur menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu, menteri juga dapat mengeluarkan surat edaran menteri. Kebijakan teknis operasional. Kebijakan teknis operasional meliputi penggarisan dalam suatu publik dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Wewenang mengeluarkan kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama, Departemen Pemerintahan, dan pimpinan lembaga non-departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan, keputusan, instruksi pimpinan lembaga non-departemen, atau instruksi Direktur Jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Isi dan jiwa kebijakan teknis ini harus sesuai dengan kebijakan di atasnya dan sudah bersifat pengaturan pelaksanaan secara teknis dan administratif. Peraturan, keputusan, instruksi pimpinan lembaga non-departemen, atau instruksi Direktur Jenderal lazimnya merupakan pedoman pelaksanaan. 2. Kebijakan publik, politik, dan negara. Negara adalah sebuah entitas
politik yang bersifat formal, yang mempunyai komponen utama lembaga pemerintah atau eksekutif, lembaga perundangan atau legislatif, lembaga peradilan atau yudikatif. Di zaman modern, tiga lembaga ini mempunyai dua pola terpisah satu sama lain, terkait satu sama lain atau salah satu menjadi bagian dari yang lain, baik secara formal maupun dalam arti terkooptasi. Komponen kedua, komponen rakyat sebagai warga negara. Rakyat sebagai warga negara berbeda dengan rakyat bukan sebagai warga negara. Rakyat sebagai warga negara mempunyai hak kewargaan, yaitu hak politik, hukum ekonomi, sosial, kulturatul, sosial, individual, intelektual, dan biologis. Bahasa universal hak-hak tersebut adalah hak asasi manusia. Rakyat berkembang dalam bentuk masyarakat, kewargaan, atau civil society yang menjadi instrumen penyimbang terhadap negara untuk memastikan bahwa negara bekerja untuk mencapai misinya. Bentuk-bentuk wadah kewargaan tersebut amat beragam. Mulai dari wadah politik seperti partai politik, wadah ekonomi seperti badan-badan usaha, hingga wadah sosial dalam bentuk asosiasi-asosiasi formal ataupun informal. Komponen ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya. Komponen ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya. Negara-negara di dunia ini kecuali negara Palestina adalah negara yang mempunyai batasan fisik geografis yang diakui oleh negara sekelilingnya dan persatuan bangsa-bangsa. Komponen keempat, kebijakan publik. Setiap negara modern dipastikan mempunyai konstitusi, peraturan perundangan, keputusan kebijakan sebagai aturan main hidup bersama. Negara tanpa komponen keempat itu menjadi negara gagal. Karena kehidupan bersama diatur oleh seorang atau sekelompok orang saja yang bekerja seperti tiran dengan tujuan memuaskan kepentingan diri dan atau kelompok saja. Kebijakan publik termasuk di dalamnya tata kelola negara yang mengatur interaksi antara negara dan rakyat. Pada dimensi keempat inilah kita memulai pemahaman tentang arti penting kebijakan publik. Pada konteks makro, setiap negara, terutama pemerintahan, sebagai pemegang kekuasaan berkehendak untuk mendapat pengendalikan rakyat. Sehingga premis awal yang kita bangun adalah bahwa pemerintahan dimanapun juga dapat mengendalikan dan atau manajemen melalui kebijakan publik yang dikembangkannya. Ketika pemerintah menetapkan demokratisasi sebagai kebijakan publik, maka seluruh kehidupan bersama berubah. Kehidupan secara simultan menjadi bagian dari ekstrapolasi kebijakan.
Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif sama. Yang berbeda adalah bagaimana respon terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik dan karena kebijakan publik adalah domain dari negara atau pemerintahan atau kekuasaan pemegang negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memanajemeni kehidupan bersama yang disebut negara dan bangsa. Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul. Di Indonesia, istilah publik itu masih belum mendapatkan terjemahan yang pasti. Kita menemui istilah kebijakan umum, kebijaksanaan umum, kebijaksanaan pemerintah, kebijaksanaan negara, dan lain sebagainya. Kebijakan berasal dari kata bijak menurut Kamus Inggris Indonesia. Kata bijak merupakan kata sifat yang selanjutnya dengan awalan ke dan akhiran an. Menjadi kata benda kebijakan. Hal itu berarti bahwa kebijakan itu menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaannya. Dengan demikian, kebijakan berarti kata benda yang tetap menjadi tambahan keterangan terhadap suatu kata benda lainnya. Kata kebijakan menurut Wojo Wasinto berarti keterampilan, kemampuan, kecakapan, kemampuan untuk memahami suatu, sehingga kebijakan pemerintah berarti keterampilan pemerintah atau sifat cakapnya pemerintah. Jadi kebijakan adalah kata benda yang menunjukkan sifat suatu atau kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Kebijakan dilihat dari segi istilahnya, menunjukkan pengertian yang bersifatnya tetap, serta melekat pada seseorang yang tidak berubah, kecuali karena adanya sebab untuk perkembangan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan pengertian yang statis. Kebijakan adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya proses, karena merupakan hasil keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifatnya untuk dilaksanakan. Kebijaksanaan karena merupakan hasil perbuatan atau pemikiran seseorang, maka mengandung berbagai macam kegiatan dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan terrealisirnya tujuan kebijaksanaan itu. Oleh karena itu, kebijaksanaan itu mempunyai sifatnya yang dinamis. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa sifat bijak adalah sifat-sifat yang melekat pada manusianya dan bijaksanaan ada sifat yang melekat pada sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu
itu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditentukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Suatu negara menghadapi masalah yang sama. Yang berbeda adalah sebagaimana respon terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik, dan karena kebijakan publik adalah domain dari negara atau pemerintahan dan atau kekuasaan pemegang negara, maka kebijakan publik adalah bentuk faktual dari upaya setiap pemerintah untuk memanajemeni kehidupan bersama yang disebut negara dan bangsa. Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan publik yang unggul. Aliran kebijakan publik di Indonesia. Menurut Nugroho, bagaimana dengan Indonesia? Kondisi objektif di Indonesia adalah dalam praktik administrasi publik dan kebijakan publik identik dengan hukum. Kondisi ini dapat disimak dalam praktik pengembangan kualitas kebijakan di tingkat nasional, DPR, departemen, dan lain-lainnya, maupun daerah, DPRD, Pemda. Oleh karena itu, agenda yang paling utama adalah melakukan pengembangan kapasitas untuk legal drafting. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pengamatan, agenda untuk legal drafting mencapai 80% atau lebih. Sementara agenda untuk membangun kapasitas untuk mengembangkan kebijakan publik yang bukan dalam makna hukum atau legal drafting 20% atau kurang. Berkenaan dengan karakter kebijakan di Indonesia, kita menemukan bahwa kebijakan di Indonesia sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut. UUD RI 1945. UU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Dari kejenjangan yang sangat berlapis ini saja kita melihat bahwa Indonesia masih mengikuti pola kontinentalis. Akibatnya, sebuah kebijakan dapat full implemented setelah sekian banyak kebijakan pelaksanaannya siap. Salah satu adalah UU nomor 23 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kebijakan ini dilengkapi lebih kurang 12 PP sebagai penerjemahan kebijakan tersebut, diantaranya tentang standarisasi pendidikan, hak-hak anak didik, dan otonomi pendidik. Kita dapat membayangkan untuk menjadikan UU Sisdiknas diperlukan waktu 5-8 tahun. Permasalahannya, bagaimana jika 5
8 tahun kemudian UU ini tidak lagi relevan. Alangkah mahalnya dari segi waktu SDM maupun dana serta konflik sosial politik untuk mengganti UU yang baru karena konsekuensinya mengubah seluruh kebijakan yang ada dan segala keturunannya. Model kebijakan pada negara anglosonis bisanya sangat sederhana. Sebuah undang-undang bisanya lengkap hingga bagaimana pelaksanaannya. Jadi tidak diperlukan PP dan sejenisnya sebagai peraturan pelaksana. Di tingkat atas hanya ada undang-undang dan di bawahnya ada semacam extradition atau semacam keputusan kepala eksekutif. Contoh selanjutnya yang memperlihatkan kecenderungan kontinentalisasi adalah pada UU nomor 10 tahun 2004 pasal 53 menyebutkan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. Kata-kata ini juga berarti kalau masyarakat diam-diam saja tidak berpartisipasi, maka pemerintah tidak dapat disalahkan, atau secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak diwajibkan untuk melibatkan partisipasi publik dalam kebijakan publik. Kecenderungan kontinentalis pemahaman dan praktik kebijakan publik di Indonesia paling tidak disebabkan 3 hal. 1. Tidak terpisahkan dari perjalanan historis negara Indonesia yang mewarisi sistem administrasi publik Belanda. Bahkan para ahli hukum Indonesia pun berkiblat ke Belanda. Hingga saat ini para guru menggunakan buku-buku Belanda. Master dan doktor hukum di Belanda adalah yang paling paten dibandingkan dengan negara lain. Buku-buku teks di Indonesia bahkan yang diterbitkan ahli hukum tata negara yang paling senior pun lebih mengacu pada sistem di Belanda daripada sistem yang lain yang lebih maju. 3. Pada perkembangan terkini di Indonesia mulai berkembang wacana kebijakan publik dalam aras pemikiran anglo-saxonis yang dikembangkan oleh ilmuwan administrasi publik yang berlatar belakang Amerika, terutama yang berasal dari UGM, seperti Prof. Sofyan Effendi, Prof. Miftah, Prof. Agus Dwianto. Pernyataan yang paling mendasar adalah mengapa sebagian besar negara-negara maju di Eropa Barat tidak mempermasalahkan pendekatan kontinentalis dibandingkan pendekatan yang relatif, mempertemukan pendekatan. Pertama, karena di negara-negara tersebut tidak banyak lagi dibuat kebijakan publik, khususnya dalam bentuk undang-undang. Sebagian besar kebijakan publik di negara tersebut telah dibuat di masa lalu dan tetap relevan dengan kondisi hari ini. Dengan demikian, tidak diperlukan kebijakan baru, melainkan hanya beberapa revisi kebijakan, itu pun jika dianggap perlu. Kedua, tingginya kualitas aparatur publik baik di sektor eksekutif atau birokrasi dan legislatif atau lembaga representasi publik atau parlemen.
Kualitas manusia berkaitan dengan profesionalitas dan integritas dari yang bersangkutan. Salah satu ukurannya adalah rendahnya tingkat persepsi korupsi di negara tersebut. Dengan demikian, meskipun relatif bersifat top-down, kualitas manusia yang ada maupun mengelola aspirasi publik dengan efektif, pada akhirnya bentuk top-down adalah bentuk formalnya. Tetapi bentuk operasionalnya top bottom up. Ketiga, proses artikulasi dan agregasi kepentingan publik sudah berjalan dengan baik dan mapan sehingga proses seakan berjalan dengan sendirinya. Melembaganya proses ini merupakan bentuk kedewasaan bernegara dari rakyat dan pemerintah. Jadi pada dasarnya tidak menjadi masalah suatu negara memilih pendekatan kontinentalis sebagai model utamanya. Dalam mengembangkan kebijakan publik, hanya yang harus disadari sejumlah ceteris paribus yang diperlukan, yaitu tidak banyak kebijakan publik yang harus dibuat, tingginya kualitas aparatur negara dan pemerintahan, dan proses artikulasi dan agregasi kepentingan publik telah melembaga dalam sistem politik yang ada. Tanpa salah satu dari ketiganya, penggunaan model kontinentalis berpotensi mengembangkan masalah yang lebih besar dan mendasar dari suatu kebijakan publik yang dikembangkannya. Ciri-ciri kebijakan publik. Mengemukakan ciri-ciri kebijakan publik, yaitu ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, misalnya pada para ketua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim, administrator, dan lain sebagainya. Mereka itulah yang bertanggung jawab atas urusan paling tersebut dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu sepanjang tindakan tersebut masih berada dalam batas-batasan peran dan kewenangan mereka. Oleh karena itu, ciri-ciri kebijakan publik sebagaimana terdapat dalam Wahab 2002 adalah kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada perilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan. B. Kebijakan publik hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah, bukan merupakan keputusan berdiri sendiri. Misalnya, kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan. C. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkret. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif. Dalam bentuk positif, kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan
itu mempengaruhi masalah tertentu. Sementara itu, bentuk yang negatif kebijakan meliputi keputusan para pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah di mana campur tangan pemerintah justru diperlukan. Jenis-jenis kebijakan publik. Anderson mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut. Substance and procedure policy. Dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah sebagai prosedur policy dilihat dari pihak-pihak terlibat dalam perumusannya. Distributif, distributif, redistributif, dan regulator policy. Adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. Redistributif policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kebijakan pemilikan atau hak-hak. Regulator policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan pelarangan terhadap pembuatan tindakan. Material policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian penyediaan sumber-sumber material yang menyata bagi penerimaannya. Public goods policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang, pelayanan-pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang, pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Adapun bentuk kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah kota dapat diamati menurut sifatnya, antara lain kebijakan distributif. Kebijakan distributif adalah kebijakan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kegiatan di sektor swasta atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi atau sejenisnya, di mana kegiatan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan pemerintah tersebut. Kebijakan distributif memberi barang dan jasa kepada anggota organisasi, termasuk juga membagikan biaya barang atau jasa di antara anggota organisasi, misalnya kebijakan pemerintah dalam pendidikan dan pembangunan jalan raya. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah biasanya mengambil beberapa bentuk: cash atau kit, hadiah, pinjaman dengan bunga lunak, penurunan pajak. B. Regulasi untuk kompetisi yang efektif. Kompetisi telah lama dipercaya sebagai cara yang paling efisien untuk mengoperasikan, mengorganisasi, dan mendisiplinkan pasar-pasar yang kompetitif akan menciptakan persebaran sumber daya secara fair dan efisien tanpa perlu untuk dikendalikan secara terpusat. Beberapa keuntungan dari kompetisi adalah memastikan sumber daya, produk, dan layanan dialokasikan kepada pihak yang paling banyak memilikinya, memaksa pelaku
pasar untuk menggunakan sumber daya yang langka, seproduktif mungkin. Mendorong pelaku pasar untuk berinovasi dan berinvestasi pada waktu yang tepat. Sekian, itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.